Izinkan saya menyatakan teman-teman menjadi siswa kelas 11 SMA. Baik, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua pada pertemuan kali ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya pada sehat semua ya. Tapi sebelum kita mulai ke materi pada kali ini, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Mas Jaka, silakan pimpin doanya Mas Jaka. Oke, sebelum kita mulai materi pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa tidak pernah usai. Terima kasih Mas Jaka. Di sini apakah ada yang nggak masuk di kelas pada kali ini? Alhamdulillah ya. Dan sebelum materi saya akan membagikan kontrak forum untuk melancarkan materi pada kali ini. Yang pertama, kalian tidak boleh, ini larangannya ya, larangannya kalian tidak boleh ramai sendiri, nggak boleh makan berat, nggak boleh. Untuk permen sih boleh, nggak apa-apa. Terus nggak boleh tidur, nggak boleh main HP sama. Oke, setuju? Coba. Mari kita. Kalian sudah lihat di situ ada apa? Bisa bacakan ya kalian? Konflik dengan teman. Terima kasih atas hasilnya. Ya, kali itu saya tanya kalian pernah nggak konflik bersama dengan teman kalian? Pernah, Pak. Ada yang bisa menentukan? Saya pernah melihat Pak Izil sama Alfi keruyukan kayak geprek, Pak. Oh iya. Ya itu juga teman-teman. Ada yang lagi? Betul ya. Kata saya diambil balita, Pak. Nah sekarang itu gitu ya. Patutnya friendly call, Pak. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konflik dengan teman. Jadi saat kita konflik dengan teman, gimana sih cara menyelesaikannya kayak gitu dengan baik pastinya. Mati, Pak. Ini dari versi Nah ini ya, apa itu konflik kalian lihat kayak? Hai. Kalian bisa lihat ya, apa itu konflik dalam pertemanan? Ada yang mau baca? Saya. Ayo, silakan. Konflik pertemanan itu kayak beda pendapat atau pertengkaran kecil yang muncul karena kita punya keinginan, kebutuhan atau pandangan yang beda sama teman. Intinya ada ketidakcocokan yang bikin suasana jadi kurang nyaman. Konflik itu bukan berarti pertemanan kalian jelek ya, tapi justru jadi kesempatan buat saling memahami. Nah, dari sini kita kan tahu bahwasanya konflik itu terjadi karena kita punya keinginan, kebutuhan dan pandangan yang berbeda sama teman kita. Jadi konflik itu sebenarnya hal yang biasa dalam pertemanan. Karena kalian ingin melihat konflik itu bukan berarti pertemanan kalian jelek ya, tapi justru jadi kesempatan saling memahami. Jadi di saat kalian konflik, kalian itu harus bisa membuat konflik itu menjadi pengetahuan kalian, maksudnya menjadi kesempatan kalian buat saling memahami antar teman kalian, sahabat kalian ya gitu. Terus di sini kenapa sih kita bisa konflik sama teman? Yang pertama berbeda pendapat atau pandangan. Misalnya film disukai senang beracin, terus yang lain senang drama Korea, kayak gitulah. Terus beda cara ngerjain tugas. Sama matematika kan banyak rumusnya kan ya. Ya. Hasilnya sama, caranya berbeda kan kayak gitu. Itu
jadi konflik kayak gitu itu, tapi konfliknya dalam hal yang positif kayak gitu sih. Terus ada opini soal itu sesuatu, kalau kalian mungkin bahas soal pemerintahan, opini kalian debat-debat itu juga termasuk konflik, ya kan? Terus di sini ada salah paham komunikasi. Ada yang mau baca? Ya. Silakan. Kadang maksud kita A, tapi teman nangkapnya B. Atau chat kita dibaca-beda sama nada suara aslinya. Komunikasi itu memang tricky. Ada yang paham nggak katanya? Salah tangkap. Salah tangkap. Kayak maksudnya tricky itu maksudnya kayak gini Pak. Kalau kita mungkin ngechat gitu ya. Kalau biasanya kan kita udah di rumah apa belum? Ya kan kayak biasanya yang cowok itu udah gitu. Tapi cewek biasanya udah gitu Pak. Nah, itu sih Pak kayaknya tricky kayak gitu. Ya betul sekali, itu kan ada betul. Terus ada harapan yang tidak terpenuhi. Kita berharap teman ngerti kita tanpa perlu ngomong, atau berharap mereka selalu ada buat itu, padahal teman kita punya kesibukan sendiri. Nah, ini biasanya sering sekali ya, janjian teman-teman, sering banget kan, janjian teman-teman, ya kan, dadaan mengingkari janjinya kayak gitu, itu sering. Terus cemburu atau iri hati. Nah ini kenapa bedanya cemburu dan iri hati? Ya tadi kayak konfliknya Reka sama Berarti ya apa? Sebutan cowok. Iya. Ya itu juga bisa cemburu lagi. Terus ini gimana cara mengungkapkan perasaan yang benar saat ini, saat konflik? Penting banget buat ngomongin perasaan kita tanpa menyalahkan. Nah ini kata-kata yang baik digunakan untuk apa? Menyelesaikan konflik. Biar kalau bahasanya kasar kan ya malah nggak selesai, malah panjang dan nanti kan konfliknya. Ini gunakan aku merasa daripada kamu itu selalu, ya, aku itu merasa kayak gitu kan lebih soft gitu kan, lebih enak. Nah, ini contohnya kata-katanya. Ayo baca semua. Aku merasa jauh lebih baik kan daripada ini. Kamu tuh egois banget, gak pernah peduli sama perasaanku. Oh, itu kan jauh lebih baik. Kenapa ya Pak? Kok bisa beda gitu? Ya itu, masnya gimana mas? Kayak maksudnya kok beda ya? Maksudnya kalau kita pakai aku merasa terus sama kamu kok selalu Ya itu, yang pertama sih kayak kosakatanya itu sering digunakan untuk kata-kata yang kasar, biasanya kayak langsung ceplas-ceplos gitu. Kalau aku, kamu kayak gitu kan lebih soft kayak gitu. Kata-katanya sering digunakan untuk soft gitu. Di sini ada langkah-langkahnya untuk menyelesaikan konflik. Ayo baca yang mau. Yang pertama, Baik, Pak. ya silakan Mbak Rima. Yang pertama ada identifikasi masalah, cari tahu apa masalahnya, apa yang sebenarnya terjadi, kenapa kalian bisa sampai konflik. Yang kedua ada kumpulkan informasi, dengarkan cerita dari sisi teman juga, jangan cuma dari sudut pandang kita aja. Dan yang ketiga tahu brainstorming solusi, itu dengan mengajak teman mikir bareng. Kira-kira solusi apa yang bisa diambil dan sebanyak mungkin. Yang keempat ada pilih solusi terbaik. Jadi semua ide yang dipilih yang paling adil dan bisa diterima kedua belah pihak. Dan yang terakhir ada evaluasi. Setelah solusi diterapkan, lihat hasilnya. Kalau belum berhasil bisa coba cari solusi lain. Nah, yang pertama identifikasi masalah. Kalau kalian punya konflik, yang kalian pastikan tahu masalahnya kenapa. Nah itu kalian harus lebih mendalam mencari tahunya untuk masalah kalian dengan teman kalian konfliknya. Kalau kalian konflik gak tahu masalahnya kan aneh gitu ya. Terus ada kumpulan informasi, kalian ini bisa menemukan dari teman-teman, tapi teman-teman yang yakin itu tidak menambah-nambahkan apa omongannya kayak gitu, yang jujur temannya. Terus di sini ada
ada brainstorming solusi, ada teman mikir bareng. Kalau nanti pikir dewe, kan kita bisa mengajak teman kita untuk diskusi. Aku punya masalah sama orang ini, solusinya gimana? Kita pendapat ya. Terus solusi terbaik dan terus evaluasi diterapkan dari solusi diskusi tadi. Terus saya mau mengajak kalian ya berdiskusi menyelesaikan masalah dan untuk menggunakan kata diku ini. Ini kasusnya kayak ini. Silakan saya bagi kelompok menjadi 2. Silakan kalian siapkan kertas, kalian diskusikan ini contoh kasusnya. Oke. Gunakan cara ini. Boleh sambil agak rapat, Pak. Boleh sambil agak rapat. Boleh? Oke, teman-teman, kalau kita juga. Merapat atau rapat sih? Merapat, Pak. Merapat lah. Namanya juga diskusi yang merapat. Ini soal ceritanya ya. Contoh seperti kamu, kalian selesaikan. Saya berikan PPT-nya lewat HP. Kan katanya nggak boleh main HP, Pak. Kan saya yang nyuruh gak apa-apa. Oh, Ya kan nggak boleh main karena nanti kalau kalian main HP tanpa seruan saya, kalian bisa scroll IG, scroll TikTok, itu kan bahaya. Ya, Pak. Boleh kayak gitu, Pak. Saya sudah bagikan PPT-nya di grup. Oke. Ini bukan masalah, bukan informasi. Saya kasih waktu berapa menit bertanya? Lama? Atau sebentar? Kelihatan kan? Ayo, jangan ngumpul sendiri. Nah, ini diskusi, Pak. Dan Siti adalah sahabat dekat sekolah. Saya sudah kirim ke grup ya. Sebenarnya ada di grup. Kalian sudah lihat di sini. Disingkat masalah ini. Oke. Apa? Nah ini soalnya. Terus soalnya apa? Soalnya. Iya, soalnya ini kalian Ya, kami itu dengan Oh, daripada itu Pak. Ya, oke. Jadi kami harus cari akar masalahnya. ya terus sampai evaluasi tahap terakhir tadi dengan teknik yang saya tunjukkan tadi. Pak, jujur saya bingung. Belas, terus gimana?
dia nggak bingung kayaknya dalam berdiskusi ya. Tadi apa aja Pak? Apa? Situ-situnya. Ini. Nah, Benar Pak ya? yang tipe yang masalah. Solusi. Brainstorming itu solusi Pak ya? Ya. Ngajak teman apa bikin. Bentar, mereka mau disuruh ya. Bentar ya. Kajian. Oke, sudah Pak. Ya. Ini. Oke, problem yang mana? Oh iya, silakan. Mau. Ini biar kalian bisa menyelesaikan konflik dengan baik. Gimana kelompok satu? Iya. Siti Berita. Siti Berina. Siti Berita. Itu kan satu kelompok. Nah, tapi Siti ini gak jadi balas, terus kayak gak budal. Nah, ini masalahnya jadi komunikasi. Masalah pertama yaitu tidak ada pembelajaran. Yes. Terus kedua nih, sensitif gak komunikasi. Terus siriknya juga ini itu terlalu mengembangkan itu. Jadi dia apa itu dia memaklumi nek kamu mungkin aja di rumah ini nanti kalau pasangan keluarga Gimana? Apakah sulit? Saya maju dulu ya Pak. Oh iya, enggak. Tunggu sebentar, nanti kan kelompoknya yang ini tahu jawabannya. Nanti bareng-bareng aja. Oke? Penyampaian dulu Pak. Penyampaian dulu. Oh iya, dong. Ya cepat aja ya. Iya, itu pasalnya. Lebih cepat lebih cocok. Jadi akar masalahnya itu karena komunikasi ya Pak. Karena pertama tidak ada pembagian tugas kan seharusnya kan kalau saat presentasi
inisiatif berkomunikasi dengan Trina. Itu tidak ada kayak aku punya tugas kok nggak ngecek CV ya. Seharusnya itu dia punya rasa seperti itu, Pak. Terus yang ketiga itu dia tadi komunikasi. Ya. Solusinya yaitu diperbaiki komunikasinya antara CV dan Rima. Jangan sampai miskomunikasi lagi. Itu. Evaluasinya si Rina lebih peka lagi dan lebih berempati. Ya, lebih aware dengan keadaan. Ini saja di sini belum. Terima kasih ya. Tangan. Kejadiannya Mbak. Terima kasih Pak. Ngomong Islam. Kayaknya apa? Ya, gimana nomor 1 sudah selesai belum? Ayo saya dibacakan. Jadi tahap 1 kita menyelesaikannya yaitu dengan identifikasi masalah atau mencari tahu akan masalahnya apa, seperti soal ceritanya, yaitu karena saat memberi tugas kelompok ini jarang merespon Trina dan tidak hadir waktu diskusi kelompok atau miskom. Yang kedua, kita seharusnya juga mengajak dan pandangan itu kenapa bisa bersikap seperti itu. Dan selanjutnya yang ketiga dengan mengajak komunikasi. Yang keempat yaitu dengan berdiskusi gimana baiknya mengatasi cerita tersebut. Yang kelima, kita lebih bisa memahami keadaannya si Sisi. Ya betul kan? Ya, tepuk tangan Mbak. Kelompok pacaran, ayo. Ini ada juga. Terima kasih Pak. Oke, saya kira kalian itu sudah tahu ya. Tadi saya sudah menunjukkan dan kalian itu sudah mengerjakan dengan baik. Terus ini saya lanjut ya. Pentingnya bertanggung jawab dalam konflik. Di sini saya bacakan langsung. Kalian bisa lihat di sini. Halo semua. Kalian bisa lihat. Setelah menemukan solusi yang paling penting adalah jawaban minta maaf kalau salah dan tempat janji yang bisa dibuat. Akui kesalahan saat kalian itu memang salah, akui lah. Jangan gengsi minta maaf kalau memang kamu salah, itu menunjukkan kedewasaan. Kalian tahu. Terus tepati janji kalau sudah sepakat solusi laksanakan, jangan sampai ingatkan lagi. Jangan sampai diingatkan lagi. Tepati janji. Terus ada belajar dari situasi jadikan konflik sebagai pembelajaran agar bisa terulang lagi di masa depan. Terus di sini kalian sudah tahu melihat manfaatnya pertemanan semakin kuat, saling memahami dan memiliki skill komunikasi yang meningkat. Ya, terima kasih semuanya ya yang telah berpartisipasi pada pertemuan kali ini. Mungkin ada yang mau membuat kesimpulan. Silakan. Kesimpulan, Mas Eka? Membuat kesimpulan pada materi pada kali ini. Kesimpulan. Ya, kesimpulan. Kesimpulan Mas Eka di sini Mas Eka. Ya semuanya. Ya, saya Saya akan memberikan kesimpulan. Sepenangkapan saya Ya, sebenarnya, Pak. saya itu Gak apa-apa, Mas. lupa Pak. Iya, karena apa? Bisa scroll. Iya Pak. Oh. Jadi masih nggak penting. Oke. Kesimpulannya adalah Kesimpulan. ternyata konflik itu bisa kita selesaikan dengan secara komunikasi dengan baik-baik Pak. Ya, betul. Karena konflik itu lebih banyak terjadi karena miskomunikasi seperti itu Pak. Dan biasanya kalau dari teman-teman juga kayak gitu Pak. Nggak mau komunikasi, tiba-tiba
dia menggoyah itu Ngambek. kabar sendiri gitu Pak. Terus tadi ada juga cara sisi-sisinya Pak ya. Tadi yang pertama identifikasi, apalagi itu Pak ya. Itu Pak. Ya. Oke. Terima kasih untuk Mas Jaka, tepuk tangan dulu. Aku belajar. Oke, silakan. Oke, sebelum kita tutup, akhirnya kita berdoa. Berdoa tadi dipimpin oleh Mas Jaka. Silakan Mas Jaka, pimpin doa lagi. Oke, sebelum kita tutup pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa